Cerpen kali ini berjudul Penjaga Rindu. Karangan saya sendiri, Zurnila M. Harceha. Bu, kapan Bapak pulang? Asih menghentikan pekerjaannya. Ia berpaling untuk menatap putri sematawayangnya yang berusia 5 tahun. Setelah diam sejenak, dia tersenyum. Lalu dibasuhnya tangan yang penuh busa sabun dan mengeringkannya dengan sarung yang dikenakan. Ditempelkan kedua tangan yang kasar itu ke pipi anaknya. Dirapikannya poni yang acak-acakan. Dia tatap mata bening yang menyimpan seributannya itu dalam-dalam. Setelah menelan ludahnya sendiri, Asih berujar, "Insya Allah, Bapak akan segera pulang kalau pekerjaan Bapak sudah siap. Nurul sabar ya." "Berarti kita akan terus menunggu sampai Bapak pulang?" Mata yang bening itu mencari kebenaran di mata ibunya. "Ya, kita akan menunggu. Kita akan tunjukkan pada Bapak kalau kita menyayanginya dan akan selalu menunggunya." Asih tak hanya menjawab pertanyaan anaknya, tapi lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. Sudah 4 tahun lebih dia menunggu. Tapi yang ditunggu tidak memberi kabar apapun. Tidak sepucuk surat pun sampai pada Asih. Dia telah kehilangan jejak suaminya. "Sekarang Nurul main dulu ya. Sebentar lagi ibu selesai mencuci." Nurul mengangguk. Sambil memeluk sebuah boneka panda berukuran sedang, dikirim bapaknya dari Jawa sewaktu ia masih bayi. Ia berbalik meninggalkan ibunya dengan melompat-lompat. Dari belakang, rambutnya yang diikat satu seperti ekor kuda berayun-ayun lucu. Asih menarik nafas dan menghembuskannya pelan-pelan. Walau dia tak tahu seperti apa rindu membelenggu anaknya, namun dia dapat melihat rindu itu menggunung dan berdebur-debur seperti ombak. Tidak jarang Asih menangkap pandangan iri di mata Nurul ketika melihat teman-temannya berjalan bergandengan tangan dengan ayah mereka. Dan Asih hanya bisa menggenggam tangan putrinya kuat-kuat, seakan mencoba menyalurkan kekuatan dari dirinya. Belum sempat Asih melanjutkan pekerjaannya, Nurul berteriak di belakangnya, "Ayah Lia sudah pulang dari Jawa, Bu. Beliau bawa boneka beruang putih besar untuk Lia." "Nanti kalau Bapak pulang, kita juga akan minta Bapak belikan boneka baru untuk Nurul ya," balas Asih. Anak itu kembali berlalu dengan segudang harapan. Asih tak sadar, air mata telah menetes di pipinya. "Hari ini kita makan dengan apa, Bu?" Nurul berjalan mengikuti Asih, membantu meletakkan piring di tengah rumah. Mereka akan makan malam bersama nenek, kakek, dan paman Nurul. "Hari ini Ibu membuat gulai ikan patin kesukaan Nurul." "Wah, kalau Bapak ada, pasti beliau bangga punya istri yang pintar masak seperti Ibu." Nurul tersenyum memandang ibunya. Dan Asih membalasnya dengan senyuman tipis. Sekejam itukah rindu menggigit? Hampir tidak ada hari yang dilewati Nurul tanpa kerinduan pada bapaknya. Penantian yang tidak pernah usai. Harapan yang tidak pernah pupus. Rindu itu senantiasa berlayar di hati Nurul dan Asih. Tak pernah berhenti. Layarnya makin hari makin terbentang lebar. Makin tangguh. Rindu yang senantiasa menunggu tempat berlabuh. Seringkali Asih mengajak Nurul ke rumah neneknya dari pihak bapak hanya untuk melepas rindu itu. Tapi pada pertemuan-pertemuan itu, tidak ada secuil kabar pun yang didapat Asih tentang suaminya. Tidak ada yang tahu, walau semua menunggu. Dan semua orang seperti sepakat untuk menenangkan badai Nurul dengan berkata, "Sabar ya Nurul, Bapak pasti pulang. Masa Bapak tidak rindu sama putrinya yang cantik ini?" Dan Nurul akan melempar bonekanya, satu-satunya pemberian bapaknya, ke udara.
dan menangkapnya lagi sambil berseru, "Bapak pasti pulang." Tetapi sampai hari ini, setelah 4 tahun lebih kepergiannya, ternyata Bapak Nurul tidak pernah pulang. Mengirim berita pun tidak. Ada yang mengatakan dia merantau ke Kalimantan karena tidak berhasil di Jawa. Namun ada yang lebih parah dari itu. Tetangga Asih membawa kabar dari seseorang di kampung seberang yang baru pulang dari Jawa, bahwa Bapak Nurul meninggal dalam sebuah kerusuhan. Berita itu mencabik-cabik rasa dan harapan di hati Asih, tetapi ia kembali mencoba tegar dan meyakinkan dirinya dan putrinya bahwa suaminya pasti pulang. Mereka akan selalu menunggu harapan itu terwujud. "Jika pulang nanti, pasti Bapak bawa banyak uang ya, Bu?" Nurul melirik ibunya sejenak. "Mudah-mudahan." Asih tersenyum tipis. "Ibu tahu kenapa Nurul yakin Bapak bawa banyak uang kalau pulang?" "Kenapa, sayang?" "Karena Bapak sudah lama tidak pulang. Ayah Lia saja yang baru merantau sudah membawa banyak uang, banyak mainan untuk Lia. Nurul juga akan dibelikan Bapak mainan kan, Bu?" Asih meraih putrinya, mendekapnya dengan segenap rasa, seakan tidak ingin melepaskannya. Getir. Selama ini dia sudah kehilangan. Dia tidak mau ada lagi yang lepas dari dirinya. Diciumnya kening Nurul dengan lembut. "Bapak pasti belikan mainan baru untuk Nurul. Sabar ya, kita akan menunggu Bapak bersama-sama." Ada yang menggenang di sudut matanya dan siap untuk berhamburan. 6 tahun kembali berlalu, namun Asih dan Nurul masih menunggu orang yang disayang. Mereka tidak pernah berkecil hati. Keyakinan itu terus dipupuk, walau semakin dipupuk semakin menyakitkan. Mereka kuat, karena mereka telah ditempa selama bertahun-tahun. Bersama boneka pandanya, Nurul selalu riang membantu ibunya membersihkan dan merapikan rumah, juga pekarangan. Ia ingin ketika bapaknya pulang, rumah dan pekarangan mereka terlihat nyaman. Si panda putih pun ditaruh di sudut ruang tamu, di atas meja bundar. Nurul ingin panda itu ikut menyaksikan bapaknya masuk rumah untuk pertama kali setelah sekian lama pergi. Semua setuju, tak ada yang protes. Tapi tidak sedikit tetangga mereka yang melihat Nurul dan Asih dengan heran. Hampir 11 tahun betah menunggu tanpa kejelasan, tanpa sedikit berita pun. Beberapa orang bahkan menyarankan Asih untuk menikah lagi, agar Nurul mengenal kasih seorang ayah. Asih bergeming, sekalipun saran itu datang dari keluarga suaminya. Asih memang tidak pernah mendapat nafkah lagi dari suaminya semenjak kepergian, tapi itu bukan alasan untuk menikah lagi. Asih masih muda, baru 30 tahun. Lagian kasihan Nurul, ujar mertuanya suatu hari. "Nurul punya Asih kok, Bu. Tapi Nurul sangat merindukan seorang bapak. Yang ia inginkan hanya bapaknya, Bu. Lagian Asih sudah berjanji akan menunggu bapaknya. Bagaimana jika bapak Nurul tidak pernah kembali?" Ya, setidaknya Nurul tahu kalau ia mempunyai ibu yang setia. Tidak ada yang berhasil menggoyahkan Asih. Janjinya pada Nurul untuk sama-sama menunggu, ia genggam dengan erat. "Ibu tidak akan menikah lagi, kan? Kita akan menunggu Bapak, kan?" "Kita akan menunggu Bapak, sayang. Ibu juga yakin Bapak akan pulang?" Ketika kerinduan makin kuat bergayut di hatinya, Asih selalu menyibukkan diri. Sebagai seorang penjahit, ia tidak akan pernah berhenti mengayuh mesin jahitnya. Sudah ratusan, bahkan ribuan pakaian siap di tangannya. Selama penantian itu, setiap lebaran ia tidak lupa untuk membuat satu baju koko untuk suaminya. Masing-masing baju itu ditandai dengan tahun pembuatan. Sampai lebaran usai, baju-baju itu hanya tergantung di lemari.
Tidak pernah ada yang memakainya. Namun dalam hati Asih, harapan itu tidak pernah mati. Hingga suatu hari. "Ibu!" Nurul berteriak dari halaman. Anak perempuan itu langsung lari ke kamar. Sesaat kemudian, dia keluar lagi sambil membawa album foto. "Untuk apa, Nurul?" Asih mendekati putrinya. "Nurul mau lihat foto Bapak." "Loh, kan udah Nurul lihat setiap hari." "Nurul mau lihat apa wajah Bapak mirip dengan wajah yang di foto ini." "Maksudnya?" "Tadi Ibu Lia bilang kalau Bapak sudah pulang." Sepasang mata bening itu menatap ibunya. "Ibu Lia lagi menggoda Nurul tuh." "Yang sering menggoda Nurul tentang Bapak banyak, Bu. Tapi Ibu Lia tidak pernah." "Sekarang gimana? Fotonya mau diapain?" "Tadi Ibu Lia bilang agar Nurul kasih tahu Ibu. Kita akan menyambut Bapak kan, Bu?" "Tapi..." Asih bingung. Ada apa dengan Nurul? Apakah ini puncak kerinduan itu? Atau ada yang mempermainkannya? Siapa? Ibu Lia memang tidak suka mencandai seperti itu. Lalu siapa? Asih khawatir Nurul bakal terluka ketika mendapati bapaknya tidak ada. Namun Nurul terus mendesak. "Ya Allah, sudah tibakah waktunya rindu itu berlabuh?" Asih mengepang dua rambut Nurul sesuai permintaannya. "Nurul sudah melihat Bapak loh, Bu. Ada anak perempuan kecil berkepang dua di mobil Bapak. Mirip dengan Nurul. Tadi ayah Lia sudah menunjuk Nurul, dan Bapak melihat sama Nurul." Seperti kehabisan nafas, Nurul berhenti berceloteh. Ibunya makin bingung. "Benarkah?" "Tapi Bapak diam saja, Bu. Beliau tidak memanggil Nurul." "Mungkin bukan Bapak, tapi wajahnya mirip dengan yang di foto ini." Setelah Asih siap mengepang rambutnya, Nurul menarik ibunya. Seperti mencari sesuatu, ia memandang mata Asih. "Ibu mau menemani Nurul menjemput Bapak?" Asih mengangguk, terharu. Nurul lalu meraih boneka pandanya. Mereka berangkat menemui sosok yang selama ini mereka tunggu. Sosok yang masih bayang-bayang. Bergegas mereka berjalan, terseok-seok Asih ditarik Nurul, dan mereka berhenti di depan rumah Lia. Ada beberapa orang di sana. Semua orang yang ada di situ diam begitu Asih datang. Perasaan Asih jadi tak nyaman. Benarkah suaminya kembali? Ibu Lia yang melihat Asih datang langsung keluar rumah dan memeganginya dengan erat tanpa suara. Beberapa detik berikutnya, seorang laki-laki keluar sambil menggendong anak laki-laki yang berusia sekitar 2 tahun. Seorang anak perempuan dengan rambut kepang dua di depannya melompat-lompat kegirangan. Asih terpana, tak percaya. Anak perempuan itu juga memeluk boneka seperti Nurul. Tapi bukan tingkahnya yang membuat Asih terpana, melainkan wajahnya yang bagai pinang dibelah dua dengan Nurul. Keningnya, matanya, bibirnya, dan tulang pipinya persis sama. Laki-laki yang sedari tadi tersenyum mendadak kaku. Ia menatap Asih tanpa berkedip. Ia mematung. Seorang perempuan muda datang dan bergayut di lengan kirinya. Asih tahu apa artinya. Pegangan tangan Ibu Lia pun makin erat. "Bapak!" Nurul berteriak sambil mendekap erat bonekanya. "Itu Bapak kan, Bu?" Tunjuknya tanpa melihat Asih. Asih merasa sesuatu yang hangat pelan-pelan mengalir di pipinya. Dadanya menjadi sesak. Inikah ujung dari penantian itu? Seperti inikah tempat berlabuh rindu?